Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang merupakan kabar gembira yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan polemik penghapusan dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar di media sosial bahwa honorer tidak di-PHK atau tidak diputuskan hubungan kerjanya, tidak dipecat dan tidak dirumahkan. Namun, diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dan PNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ada kabar dari DPR RI yang mana DPR RI mempertahankan honorer. Nah, tentunya ini dipertahankan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu, suatu hal yang wajar kalau kita mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu honorer yang mana di tahun 2023 tahun ini akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selamat jadi ASN akhir 2023. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa kabar baik dari DPR RI? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, menyebutkan bahwa pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau menjadi P3K ini harus terrealisasikan paling lambat pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Nah, kenapa ini Bapak Ibu? Sepertinya pada informasi ini sudah dipatok harus ya pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Ini paling tidak katanya paling lama. Nah, ada apa ini? Karena ada peraturan pemerintah tentang manajemen P3K, kemudian yang ada hubungannya dengan penghapusan honorer, yang mana hal ini 5 tahun sejak diundangkan, tepatnya 28 November 2023, akhir tahun ini. Maka suatu hal yang wajar kalau DPR RI yang membela nasib honorer mendesak supaya semua honorer ini diangkat sebelum 28 November 2023 tahun ini. Pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini, artinya tahun 2023. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang pada hari Jumat 14 April 2023, beberapa minggu yang lalu. Nah, ini semakin membuat Bapak Ibu honorer semangatnya karena seakan-akan sudah sampai pada tujuannya, yaitu untuk mencapai impian menjadi aparatur sipil negara dengan perjuangan DPR RI untuk nasib honorer ini. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui PAN-RB itu juga harus berlaku untuk seluruh tenaga honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau ini berlaku untuk seluruh Bapak Ibu honorer, berarti tanpa pilih bulu, semua honorer di instansi pemerintah wajib menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Kenapa? Karena memang inilah yang didata oleh pemerintah melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN, ada jumlah sekitar 2,3 juta sekian honorer yang telah terdaftar database BKN untuk dijadikan data dasar pemetaan dan penataan honorer non-ASN. Nah, tentunya ini nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengangkat para honorer ini. Nah, hal barunya Bapak Ibu, sebelumnya ada honorer yang belum masuk pada kategori pengangkatan, tetapi oleh karena perjuangan DPR RI, khususnya di Komisi 2 DPR RI,
Bahkan semua komisi DPR RI menyuarakan hal ini supaya semua honorer non-ASN diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi di sini dikatakan seluruh tenaga honorer itu meliputi tenaga non aparatur sipil negara atau honorer non ASN yang terdiri atas para pendidik dalam arti para guru di sekolah, tenaga kesehatan yang terdiri dari berbagai profesi, ada dokter, ada perawat, ada bidan, dan ada ahli lainnya, penyuluh juga, kemudian tenaga administrasi, serta tenaga kebersihan atau yang disebut dengan office boy, dan anggota Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau dulu ya, office boy atau petugas kebersihan dan Satpol PP ini diautkan dari database BKN, maka di sini oleh DPR RI memperjuangkan nasibnya ya, sehingga para honorer tenaga kebersihan dan Satpol PP ini atau Satuan Polisi Pamung Praja ini termasuk dalam kategori pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga mengatakan bahwa tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu. Jadi wajib semuanya ya, tanpa ada harus pengecualian dan tanpa ada syarat khusus yang membedakan honorer satu dengan honorer lainnya pada pengangkatan menjadi ASN. Ia menekankan pengangkatan tersebut bersifat otomatis. Jadi benar-benar tanpa tes ya, benar-benar diangkat tanpa tes sebagaimana yang disampaikan yaitu bersifat otomatis. Setelah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat melakukan pengangkatan tenaga honorer secara sewenang-wenang. Mengingat jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah. Jadi yang 50% ya Bapak Ibu berarti hanya itulah jumlah ASN yang ada. Jadi suatu hal yang wajar memandang dari masa kerja, pengabdian, kontribusi, dan jasa honorer yang telah diabdikan selama ini pada negara, suatu hal yang wajar kalau para honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun PNS. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer. Mereka memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun setelah ini para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan untuk pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kementerian Pan-RB sebut Junimar Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Sementara itu, Junimar juga menyampaikan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Penanganan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2023 tahun ini. Pertama, Komisi 2 meminta tidak ada PHK kepada seluruh tenaga honorer. Yang kedua, tidak ada pengurangan honor yang telah diterima selama ini. Yang ketiga, kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait masalah tenaga honorer perlu menghindari adanya pembengkakan anggaran yang signifikan. Yang keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi aparatur sipil negara di sini termasuk menjadi P3K tentunya, sebutnya. Itulah informasi Bapak Ibu berupa ulasan apa yang disampaikan oleh DPR RI melalui Komisi 2 DPR RI tentang pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini, yaitu pengangkatan tanpa tes, pengangkatan otomatis, dan pengangkatan tanpa ada syarat khusus yang membedakan honorer satu dengan honorer lainnya dalam hal pengangkatan. Poin keempat yang merupakan kesimpulan dari informasi ini, yang mana sebelumnya office boy atau tenaga kebersihan dan Satuan Polisi Pamung Praja tidak termasuk kategori, namun pada informasi ini dimuat di dalam kategori pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasi Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya. Dan satu hal perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu honorer. Pantau terus informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di berbagai media sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dengan impian Bapak Ibu untuk menjadi aparatur sipil negara.
informasi satu dan informasi lain yang sumbernya juga berbeda, maka informasinya juga jelas berbeda. Namun, satu kesimpulan bahwa dalam hal pengangkatan honorer, maka Bapak Ibu honorer dituntut untuk bersabar untuk menunggu kesimpulan final pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN. Demikian informasinya. Semangat Bapak Ibu honorer, semoga jadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Terima kasih.